Bamtri menemukan barang langka. Berikut penampakannya. Saudara yang terkasih, kesombongan manusia, segala sesuatu yang saya miliki, itu hasil dari keringat, hasil dari bisnis, dan kami bersedekah banyak. Haleluya. Uang adalah segalanya. Saya bisa mengatur siapapun dengan uang. Haleluya. Saya 2 kali naik haji, Bapak Ibu yang terkasih, dan umroh itu seperti dari Jakarta ke luar kota antar Indonesia. Saking seringnya, sebulan bisa 1 kali, 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kemauan saya. Karena mudah. Sombong amat. Karena Tuhan Yesus baik ya, Bu. Ya, sangat Ya. baik, bahkan teramat baik. Inilah lagu pantun dari antah berantah. Yang penting Anda senang, ketawa sampai basah. Yang belum ada pantun janganlah marah-marah. Kalau ingin pantun harap komenlah di bawah. Ding ding jangan ding ding pak pak pak. Kayak ding ding pak 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 pak. Ding 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 ding. Capek bahas Udin membicarakan BH, pengepul murtadin papincopian namanya. Tum 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 Astagfirullah, kita ikutan gila dibuat oleh orang-orang gila ini, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi 3. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan 3? Ya umatnya songong seperti BH bolong, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang songong seperti BH bolong. Ya alhamdulillah, ada lagi hiburan dari alam roh antah berantah ini ya sahabat. Pengepulnya antah berantah, narakoplaknya gadang ota, sahabat. Gadang ota itu ya bahasa Minang ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah besar mulut ya. Besar mulut itu apa ya? Orang yang suka membual, sahabat, atau orang yang menyombongkan diri dengan perkataan-perkataannya. Nah, itulah yang gadang ota itu ya. Ya kadang kita suka heran pula sama sincopa-pincopi ini ya, bahwa mulutnya itu tidak sebesar badannya, sahabat. Ya ada nyanyinya itu ya, badannya kecil, mulutnya besar, oten. Pembohong, pembual ya. Dan kali ini dia mendapat orang, entah dari tong sampah mana dia pungut, tapi kesombongannya itu melebihi Lucifer, sahabat. Lucifer itu nggak gini-gini amat sombongnya, sahabat. Ini luar biasa kesombongannya. Dan ngaku bahwa kesombongan itu sejak dia muslim katanya, atau ketika dia masih muslim. Ya kalau begitu bukan muslim namanya. Muslim itu nggak ada yang sombong. Kan ketahuan lagi pembualnya ya. Nah kalau Anda tidak percaya, mari kita cek video yang berikut ini. Oke Bu, supaya tidak berlama-lamaan, ruang dan waktu saya persilakan kepada Ibu untuk bersaksi bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang telah mengubahkan Ibu. Silakan Bu Nita. Ya baik, terima kasih waktunya, terima kasih untuk malam ini. Saudara yang terkasih, malam ini saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama sebelum saat ini, nama saya dulu itu seorang hajah. Nama sebelum saat ini, nama saya dulu itu seorang hajah. Nah itu kan baru mulai saja ada kentara kali bualannya, sahabat. Namanya adalah Haja katanya. Padahal yang dibuat oleh Sincopa Pincopi adalah Sarah Nita, sahabat. Ini yang benar yang mana? Haja, Sarah Nita, atau Sarah tak berbeha? Nama saya dulu itu seorang hajah.
Mas Nita Dinata. Oh, Mas Nita Dinata yang benarnya sahabat. Nah ini kan ketahuan lagi Sincopa Pincopi ini membual buat thumbnail dan judulnya. Di judulnya itu dibuat Saranita sahabat. Nincopa Pincopi mikirnya si Sarah Ayu aja ini yang BH-nya bolong itu. Ya sudahlah sahabat, biarkan sajalah namanya ini ya, yang penting dia bisa membuat kita tertawa. Kita lanjut sahabat. Garis keturunan saya dari suku Sunda yang cukup fanatik di dalam keluarga, apalagi saya memegang satu syiar untuk menyampaikan agama saya pada saat itu, tapi saya dengan leluasa saya menyampaikan bahwa inilah agama yang benar pada saat itu. Saya menjunjung tinggi agama leluhur saya dan saya bekerja keras untuk mereka. Nih kalau kita simak betul kalimatnya nih, ini kalimat oten betul nih ya sahabat. Kalimat seorang misionaris betul ini ya. Ada kata-kata agama leluhur, ada kata-kata bekerja keras untuk agama. Nggak ada itu di Islam, nggak ada ya. Asal Anda tahu tuh nggak ada. Ini diada-adakan oleh si Narakoplak Sincopa Pincopi ini. Kita lanjutkan lagi. Allah yang saya agungkan pada saat itu. Sampai pada saatnya suatu hari saya background Muslim, background keluarga Muslim juga. Saya punya suami sebelum meninggal juga Muslim. Setelah beliau wafat, saya hidup sendiri beserta 4 anak. 4 anak yang kecil-kecil pada saat itu, dan saya hanya memikirkan bagaimana membesarkan anak-anak saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan bisnis saya yang cukup besar. Ternyata betulan janda ya sahabat. Kalau kemarin itu janda beranak 1, ini janda beranak 4. Dan kesongongannya sudah mulai di sini ya. Nah kita langsung saja kepada kesongongan saudara terkasih berikut ini sahabat. Saudara yang terkasih, kesombongan manusia, segala sesuatu yang saya miliki itu hasil dari keringat, hasil dari bisnis, dan kami bersedekah banyak. Sampai akhirnya kesombongan manusia berawal dari itu. Berawal dari apa? Dari hawa nafsu. Bahwa uang adalah segalanya. Saya bisa mengatur siapapun dengan uang. Saya biasa memimpin dan saya memanage semua. Dengan keberanian saya memutar otak bagaimana syiar agama saya bisa begitu besar di Indonesia ini. Sampai pada akhirnya saya memutuskan pada saat saya umroh, saya 2 kali naik haji Bapak Ibu yang terkasih, dan umroh itu seperti dari Jakarta ke luar kota antar Indonesia. Saking seringnya, sebulan bisa 1 kali, 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kemauan saya. MU Dan umroh itu seperti dari Jakarta ke luar kota antar Indonesia. Saking seringnya, sebulan bisa 1 kali, 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kemauan saya. Astaga. Nah ini dia menceritakan di masa lalunya ya sahabat. Katanya di masa Islamnya seperti itu gitu. Dia orang kaya, orang sukses, bisnisnya besar. Dia bisa umroh itu dalam sebulan itu sekali, 2 kali, 3 kali, sesuka hatinya sahabat. Gitu ya. Ya tapi kalau begini ceritanya, ini bukan orang Islam berarti sahabat ya. Karena orang Islam itu sekali lagi tidak diajarkan untuk sombong gitu. Ini nampak kali birahi otennya sahabat. Sangat mencintai uang dan sangat angkuh. Sama seperti iblis ya yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Jadi dia tidak menunjukkan keislamannya dulu. Dia hanya menunjukkan keiblisannya dulu gitu sahabat. Ya jadi wajar saja kalau dia memang
pindah agama. Tapi saya pun nggak yakin gitu ya, nggak yakin dia ini dulunya seorang Muslim. Karena dilihat sekarang pun itu wajah-wajah itu masih wajah-wajah angkuh, sahabat. Belum ada wajah-wajah orang baik-baiknya, belum ada. Kan bisa kita nilai ya, aura wajah orang baik dengan orang yang berhati iblis itu, sahabat. Ya tapi biarkan sajalah, kita dengarkan saja bualannya ini untuk hiburan kita. Ya untuk memaksimalkan hiburan kita ini, saya akan reaction juga suami dari ibu ini. Bukan ya, bukan suaminya ya, tapi bisalah katakan mantan suaminya mungkin ya. Karena sama-sama ngibul dan sama-sama pernah ke Mekah naik haji gitu. Dan pada kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang narasumber bagaimana dia mengalami Tuhan. Silakan Pak Heri. Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Sekali lagi Haji Abdul Tahir, saya sudah naik haji dan saya juga dosen. Saya naik haji itu masih murah dulu. Masih 8 juta pada saat kita naik haji. Ya, memang saya lihat itu salib di atas Ka'bah. Pada saat itu, hanya pas saya sujud dan saya bangkit, itu saya melihat salib di Ka'bah itu di Arab sana. Waktunya saya tawaf, karena kita itu harus mengelilingi Ka'bah itu sekitar 12 sampai 17 kali. Allahumma kita harus membaca ayat itu mengatakan Allahumma labaika labaika. Nah, itu dia sahabat sekalian, kesaksian dari bapak ini ya. Dia ngaku ustadz dan juga haji, namun ternyata nggak perlu dikomentari lah ya. Cukup dengan tertawa saja sudah cukup saya rasa. Karena dia tadi mengatakan bahwa mengelilingi Ka'bah 12 sampai 17. Ini perkiraannya 12 sampai 17. Sudahlah dikira-kira, nggak betul lagi ya kan. Kalau misalnya dari 7 ke 10, mungkin masih benar ya 7-nya ya kan. Ini perkiranya 12 sampai 17. Oke. Dan bacaannya adalah lambaikanlah ya. Mungkin lambaikanlah itu maksudnya seperti ini, sahabat. Oke, demikian dulu video koplak ini sahabat sekalian. Sampai jumpa di video yang lebih koplak berikutnya. Jika menurut Anda video ini tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, silahkan Anda like dan share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lagu pantun dari antah berantah. Yang penting Anda senang, ketawa sampai basah. Yang belum ada pantun janganlah marah-marah. Kalau ingin pantun harap komenlah di bawah. Ding 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 jangan ding 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 pak pak pak. Jangan ding 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 pak pak pak. Capek bahas Udin membicarakan BH, pengepul murtadin papincopian namanya. Tum tum. Astagfirullah.